itu sel saraf atau neuron? Kita semua tahu bahwa sel saraf merupakan sel yang menghantarkan impuls listrik di tubuh kita. Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel saraf yang bekerja sama dalam menerima maupun menghantarkan impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Tapi sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya? Pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari suatu sel saraf ke sel saraf berikutnya, yang akan berujung ke target akhir yaitu organ ataupun otot. Setelah itu, kita juga punya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel saraf lainnya, dari organ maupun otot, ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di sel saraf yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari sisi sel saraf. Setelah itu, ada banyak sel saraf yang memiliki struktur bernama selubung mialin, yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel saraf. Tahu nggak kondisi listrik di badan kita? Bisa mencapai 120 M per detik di sel saraf yang mempunyai selubung mialin. Oke, kita sudah mendapatkan gambaran dari struktur sel saraf. Tapi bagaimana dengan transmisi impulsnya? Bagaimana caranya? Otak kita menyuruh jempol kita misalnya untuk bergerak di awal melalui suatu mekanisme yang kompleks. Otak kita membentuk suatu yang bernama potensial, aksi, dan meneruskannya sepanjang saraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam sel saraf ada beberapa kabel, dan di dalam kabel-kabel ini terdapat sel saraf. Di antara kabel sel saraf ke sel saraf berikutnya, ada celah yang bernama sinaps. Jadi potensial aksi yang merupakan sel listrik akan diterima oleh dendrit di sel saraf pertama, diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel saraf pertama, ada sesuatu yang bernama neurotransmitters, suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari sel saraf ke sel saraf berikutnya. Neurotransmitter akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel saraf kedua. Di sini listrik tersebut akan dioper dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Sampai akhirnya sel saraf terakhir menyampaikan si listrik, otot yang bertanggung jawab dalam mempergerakan si jempol, alhasil jempol kita pun berhasil digerakkan.